Kalian pernah dengar nama Pangeran Cakrabuana? Atau mungkin lebih kenal dengan nama Walang Sungsang. Nah, dia ini bukan tokoh sembarangan loh. Dia adalah pangeran mahkota dari kerajaan Pajajaran yang agung. Tapi kisahnya penuh dengan tikungan, tajam yang mengubah sejarah tanah Jawa selamanya. Dan semua itu dimulai dari sebuah kisah cinta yang nggak biasa. Jadi, ceritanya begini. Ayah Walang Sungsang adalah Prabu Siliwangi, yang waktu itu masih bernama Pangeran Jayadewata. Suatu hari Pangeran Jayadewata dapat tugas dari kakeknya untuk mengusir seorang ulama Islam bernama Syekh Kuro dari Karawang. Kerajaan Pajajaran saat itu kan masih menganut Hindu-Buddha, jadi kehadiran ulama Islam dianggap sebagai ancaman. Singkat cerita, sang pangeran berangkat ke Karawang dengan penuh keyakinan bisa menyelesaikan tugasnya. Tapi sesampainya di sana, semua berubah. Dari kejauhan ia mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu merdu dan menyentuh hati. Suara itu berasal dari seorang santriwati bernama Nyai Subang Larang. Pangeran Jayadewata yang tadinya datang untuk mengusir, malah langsung terpesona, hatinya luluh. Daripada mengusir gurunya, Pangeran Jayadewata malah jatuh cinta dan langsung melamar Nyai Subang Larang. Tapi Nyai Subang Larang ini wanita yang cerdas dan punya prinsip. Dia mengajukan satu syarat yang sangat berat pada masa itu. Ia mau menikah, asalkan Pangeran Jayadewata mengizinkannya untuk tetap memeluk agama Islam dan menjalankan syariatnya di dalam istana Pajajaran. Ini adalah sebuah permintaan yang luar biasa berani. Bayangkan, membawa agama baru ke jantung kerajaan Hindu-Buddha terbesar di tanah Sunda. Tapi karena cintanya yang begitu besar, Pangeran Jayadewata menyetujuinya. Pernikahan mereka pada tahun 1422 Masehi inilah yang menjadi gerbang pertama masuknya Islam secara resmi ke dalam lingkungan istana Pajajaran. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1423, lahirlah putra pertama mereka. Anak ini diberi nama Pangeran Walang Sungsang. Kenapa namanya unik begitu? Walang itu artinya belalang, dan Sungsang itu artinya terbalik. Konon nama ini diberikan karena waktu kecil, gerakan sujudnya saat belajar sholat dari ibunya terlihat seperti belalang yang terbalik. Di zaman Jawa kuno, sebelum pengaruh Islam kuat, penggunaan nama hewan untuk menamai orang itu hal yang biasa. Nah, disinilah peran sang ibu Nyai Subang Larang menjadi sangat penting. Beliau adalah seorang muslimah yang taat, murid dari Syekh Kuro. Sejak kecil, Walang Sungsang dan kedua adiknya, Rara Santang dan Kian Santang, dididik langsung oleh ibunya. Mereka diajarkan tentang tauhid, tentang sholat, tentang indahnya ajaran Islam. Di tengah kemegahan istana Pajajaran yang penuh dengan ritual Hindu-Buddha, rumah mereka menjadi sebuah oase kecil keislaman. Ini menciptakan sebuah kontras yang luar biasa. Walang Sungsang adalah seorang putra mahkota. Seharusnya dia yang akan mewarisi takhta Pajajaran dan melanjutkan tradisi leluhurnya. Tapi hatinya lebih memilih jalan yang diajarkan ibunya. Dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang teguh memegang keyakinan Islam. Berbeda 180 derajat dengan lingkungan sekitarnya. Keadaan menjadi semakin sulit ketika sang ibu Nyai Subang Larang wafat. Ada juga versi cerita yang menyebut beliau diusir dari istana. Walang Sungsang dan adik-adiknya kehilangan pelindung utama mereka. Ibu tiri dan saudara-saudara tirinya mulai menunjukkan sikap tidak suka. Mereka dianggap sebagai anak aneh yang membawa ajaran asing. Perlakuan tidak adil dan diskriminasi menjadi makanan sehari-hari bagi sang pangeran. Posisinya sebagai putra mahkota seolah tak ada artinya lagi. Dia merasa terasing di rumahnya sendiri. Konflik batin dan tekanan dari lingkungan kerajaan inilah yang akhirnya mendorong Pangeran Walang Sungsang untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kemewahan dan takhta Pajajaran untuk mencari jati dirinya dan mendalami agama Islam. Perjalanan inilah yang kelak akan mengubahnya dari seorang pangeran yang terbuang menjadi pendiri sebuah kesultanan besar, Kesultanan Cirebon dengan gelar Pangeran Cakrabuana. Tapi itu adalah cerita untuk lain waktu.